Selamat malam, perkenalkan nama saya Jemiral Mesak, NIM 1903030090, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi. Saya akan membahas ujian akhir semester perubahan sosial budaya. Pandemi COVID-19, dampak sosial ekonomi, tantangan dan potensi solusi. Yang pertama, latar belakang. Saat ini sudah dilanda oleh kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertama di Wuhan, salah satu kota Republik Rakyat Tiongkok, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri mengonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya. 14 Mei 2020, kasus positif COVID-19 sudah mencapai 16.000 dengan angka kesembuhan sebesar 3.518 dan kematian sebesar 1.043 jiwa. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa langkah seperti menganjurkan warga untuk tetap berada di rumah hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Meskipun memang kebijakan tersebut menunjukkan adanya pembatasan kebebasan sipil masyarakat untuk berkumpul, serta adanya kemunduran dalam kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya perekonomian pada skala nasional, sehingga terdapat anjuran dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dari BNPB, yaitu Doni Monardo, yang menyarankan bagi warga dengan usia di bawah 45 tahun ke bawah untuk diperbolehkan beraktivitas dengan tujuan untuk mengerjakan kembali perekonomian. PSBB membatasi mobilitas lokal penduduk maupun secara lokal, sirkuler, dan temporer dengan adanya anjuran untuk tidak melakukan bahkan pelanggaran kegiatan mudik, terutama bagi penduduk yang berdomisili di daerah yang menerapkan PSBB seperti Jabodetabek, wilayah Bandung Raya, Kota Makassar, Kota Pekanbaru, Kota Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Surabaya, Kabupaten Goa, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik hingga Provinsi Sumatera Barat. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa orang yang tetap melakukan kegiatan mudik, bahkan hingga melakukan penyelundupan pemudik. Tim peneliti melihat bahwa penjabaran di atas menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia dan juga warga Indonesia sendiri dalam rangka mempercepat penuntasan wabah COVID-19 di Indonesia, meskipun memang kegiatan-kegiatan yang terkesan melanggar peraturan PSBB tersebut banyak yang didasari pada faktor ekonomi mendesak serta keresahan akan adanya pembatasan kebebasan sipil dalam berkumpul dan juga berpergian. Oleh karena itu, untuk memahami lebih mendalam mengenai penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia dan dampaknya terhadap situasi nasional, tim peneliti akan menjabarkan data penyebaran kasus COVID-19, tantangan berat dalam memutus rantai penyebaran, dan dampak sosial dan ekonomi masa mendatang dari perspektif demografi sosial. Pertanyaan peneliti: bagaimana sebaran wabah COVID-19 berdasar jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk di Indonesia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak COVID
terhadap aspek sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mengapa terdapat tantangan dalam memutus mata rantai wabah COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, bagaimana langkah dalam mengatasi tantangan dalam memutus rantai wabah COVID-19 di Indonesia. Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Perkembangan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per hari semakin mengalami kenaikan signifikan. Pada tingkat nasional, data yang diperoleh dari website resmi perkembangan virus COVID-19 milik pemerintahan pusat menyatakan sampai pada tanggal 14 Mei 2020 jumlah akumulasi kasus terkonfirmasi virus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 16.000 kasus. Sejalan dengan sedemikian tingginya jumlah akumulasi kasus konfirmasi positif sehari juga terus mengalami kenaikan. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Mei di Indonesia terjadi 484 kasus dan pada 13 Mei naik secara signifikan menjadi 689 kasus. Sedangkan jika dilihat pada tingkat regional, kasus konfirmasi positif yang paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari peta persebaran COVID-19 di provinsi-provinsi yang terletak di Pulau Jawa, menjadi daerah yang termaksud dalam 10 provinsi dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia. Sampai pada tanggal 14 Mei, berdasarkan jumlah konfirmasi positif kasus Provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama 5,688 kasus, disusul Provinsi Jawa Timur 1,863 kasus, lalu Provinsi Jawa Barat 1,565 kasus, kemudian di Jawa Tengah 1,66 kasus, dan Banten 593 kasus. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diakses pada tanggal 15 Mei 2020. Jumlah akumulasi per 15 Mei diolah dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik demografis Indonesia, di mana distribusi penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Menurut proyeksi penduduk Indonesia tahun 2015 sampai 2045 dengan dasar hasil survei penduduk antar sensus yang disingkat SUPAS 2015, jumlah populasi di Indonesia tahun 2019 sebesar 266,91 juta jiwa, sedangkan lebih dari setengah penduduk atau sekitar 150 juta jiwa, yaitu 56% dari total penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, kepadatan penduduk berkaitan erat dengan mobilitas penduduk, yang mana menjadi salah satu faktor penyebab mengapa virus dapat menyebar lebih cepat. Menurut riset dan data Insight Center, terdapat beberapa faktor yang membuat daerah menjadi rentan terhadap penularan virus COVID-19. Pertama, terkait dengan karakteristik daerah, yaitu kepadatan penduduk, kualitas udara, dan akses terhadap hunian layak.
Kedua, terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat, yaitu jumlah perokok, jumlah lansia, dan jumlah kepemilikan. Jaminan kesehatan. Ketiga, terkait dengan risiko mobilitas penduduk. Hasil riset menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat mendapat skor indeks kerentanan paling tertinggi karena berada di kawasan Jabodetabek, menampung lebih dari 10% penduduk Indonesia. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Salam, terima kasih.